Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Brother Alamin. Kali ini teman-teman yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah demi menjaga lembaga kita masing-masing. Ujian nanti saat ini cuman pelaksanaan simulasi saja. Tentunya teman-teman mempunyai kendala terkait aplikasi Proctor, kemudian menjalankan aplikasinya. Dari beberapa ini kita akan sampaikan teknisi yang manual aplikasi full daring NBK 2024. Jadi yang pertama di sini aplikasi Proctor. Di Proctor ini teman-teman yang akan nantinya untuk menjalankan sistem operasi Windows dengan menggunakan web browser. Nah, di sini tampilannya teman-teman nanti bisa di-download di link deskripsi. Kemudian pertama di sini kopikan ya folder Proctor yang tampilannya seperti ini di bawah ke dalam folder prerequisites hasil unduhan dari laman komunikasi ke desktop. Lihat ini tampilan Proctor untuk browser. Kemudian di bawah ini teman-teman akan diarahkan buka folder Proctor atau browser, lalu klik kanan pada Proctor ya, pilih send to desktop, kemudian di checkout untuk dijadikan shortcut pada aplikasinya. Nah, sini teman-teman bisa dilihat untuk Proctor. Kemudian untuk menjalankan Proctor browser, kita klik shortcut Proctor browser, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di bawah ini. Jadi tampilannya ketika teman-teman mengalami kendala, cek di bagian-bagian komponen yang bermasalah. Jadi usahakan sudah tercentang hijau ke semuanya. Kemudian pastikan semua syarat Proctor browser tercentang hijau seperti gambar di atas. Jadi teman-teman untuk mengoperasikan aplikasinya, jika pada daftar spesifikasi minimal terdapat tanda warna merah atau X, maka browser tidak dapat dioperasikan. Dan pada bagian bawah ini akan muncul keterangan APP tidak dapat berjalan, silakan sesuaikan spesifikasinya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian yang keempat, menjalankan Proctor dengan klik run ya, run, maka tampil seperti ini. Nah, untuk NBK selamat datang di ChatGPT Proctor. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan ID Proctor, kemudian password di sini. Oke, di sini pada tampilan halaman login terdapat kolom ID Proctor, kemudian isikan. Di bawah ini ada menu aplikasi Proctor Asesmen Nasional berbasis komputer. Ini halaman beranda ya. Di halaman beranda maka teman-teman akan tampil seperti ini. Kemudian untuk menampilkan informasi jumlah peserta, kita lihat di bagian jumlah peserta total. Nah, di sini ya pin. Untuk daftar peserta kita lihat di daftar peserta ya. Kemudian di sini ada status tes. Nah, di sini status tesnya teman-teman bisa diperhatikan untuk set ya, di set menjalankan status tes. Kemudian ini informasinya, penampilan informasi kode tes, waktu teman-teman diperpanjang, tes kelompok tes dan program tes harus diketahui oleh Proctor, seperti itu ya. Kemudian ada rilis token. Oke, kita scroll. Kemudian status peserta. Ketika teman-teman mengalami di status peserta, ada yang tes sedang dikerjakan, kemudian tes selesai ya. Ini contoh ya. Contohnya untuk menampilkan informasi status tes, user dan nama peserta tes, aktivitas terakhir, sisa waktu status tes. Ini penjelasannya. Kemudian di bagian bawah ada beberapa fitur. Dari beberapa fitur yang teman-teman
harus dilakukan. Nah, ini untuk melihat daftar tes ya, keseluruhan sudah tampil. Kemudian di pencarian fitur atau filter kelompok, klik di bagian ini yang tanda ke bawah, sudah ada diarahkan. Kemudian ada kelompok tes di sini di bagian kelompok tes. Ini proktor dapat mengelola peserta pada kelompok tes dengan melakukan assign, insert, atau reset all. Berikut ini penjelasan. Nah, ini untuk dijelaskan ini fungsinya atau dari beberapa menu ini berfungsi untuk apa, kita bahas di sini. Oke, kita baca-baca ya teman-teman. Nanti di bawah akan disertakan di link deskripsi. Ini untuk daftar login peserta. Kemudian lanjut ke bawah untuk request reset login. Kita teman-teman diarahkan ke menu request reset login. Oke. Apabila mempunyai beberapa kendala, kita proktor yang bisa mengaturnya. Jadi reset ya. Kemudian request reset login diseleksi, jadi dicentang. Klik tombol request setelah login reset jika muncul pickup ya. Kemudian laporan pengolahan. Di laporan ini teman-teman, apa yang harus dilaporkan dalam pengolahan? Kita laporan pengolahan digunakan proktor untuk mencetak respon jawaban peserta. Nah, ini fungsinya. Kemudian ketika keluar warning Anda tidak dapat mencetak laporan karena masih ada peserta yang mengerjakan. Bagaimana caranya? Jadi mengeceknya, yang pertama kita pilih filter ya, kode tes sampingnya. Oke. Kemudian di sini simpan ini laporannya. Oke. Kita aplikasi example. Example-nya kita tampil ini, kopikan example bagian yang dalam folder progresi hasil unduhan dari halaman komunikasi ke desktop. Nah, ini caranya bagaimana? Jadi masuk buka folder example besar, klik kanan pada example, klik pada save to desktop. Nah, ini tampilannya. Kemudian untuk menjalankan example browser, kita cukup teman-teman untuk jika terdapat beberapa update, maka teman-teman akan melakukan update. Ini tampilannya. Jadi ketika keluar notifikasi seperti ini, kita cukup teman-teman di update. Oke, setelah melakukan update akan muncul tampilan seperti ini. Internetnya yang masih kendala. Oke, kita diminta passwordnya. Passwordnya di sini yang diminta pada di atas menu setting, kemudian masukkan password 12345, kemudian oke. Nah, ini password untuk melakukan. Kemudian akan diarahkan pengaturan mode, pilih opsi full online, kemudian klik tombol save. Nah, ini pilih full online. Nah, seperti itu ya. Kemudian aplikasi akan merestart secara otomatis, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, yang di bawah kita asasi semua teman-teman untuk melakukan pembaharuan ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk tampilan halaman tes, kita teman-teman berjalan akan menampilkan halaman login seperti gambar ini untuk menjalankan. Oke, terus scroll ke bawah. Untuk halaman kita di sini. Oke, nanti bisa diajari di rumah atau kantor masing-masing ya. Konfirmasi, tinggal cocokkan ya, di mana kendalanya, tinggal dicocokkan. Oke, kita konfirmasi, kembali ke halaman login. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga panduan ini dalam aplikasi full daring dan cara-caranya untuk menjalankan dari beberapa komponen dari atas tadi
semoga bermanfaat meskipun saya menggunakan yang manual. Oke, seperti itu caranya di Pusat Asesmen Pendidikan dan Standar Kurikulum dan Pendidikan Kebudayaan Riset. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.